Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Bingkai Narasi agar saya terus memberikan informasi terbaru, teraktual, dan juga layak untuk diperbincangkan. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar teman-teman bisa menikmati informasi terbaru dari channel Bingkai Narasi. Baik, kali ini saya akan mereview sebuah informasi yang juga cukup miris dan mencengangkan buat kita semua. Kasus ini ataupun berita ini sebenarnya sama terjadi dengan beberapa minggu yang lalu dan juga beberapa bulan yang lalu, yaitu terkait dengan tewasnya seorang santri di salah satu pendidikan Islam, yaitu pondok pesantren ya. Peristiwa ini sungguh memprihatinkan ya bagi kita yang muslim gitu kan. Tentu kita sebagai muslim berharap pendidikan pondok pesantren ini menjadi salah satu alternatif agar anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik, tidak secara akademik tapi juga baik secara keilmuan agama. Tentunya diimbangi dengan budi pekerti yang baik. Namun nyatanya akhir-akhir ini marak sekali gitu kan, bahkan terjadi, mohon maaf saya sebut ya, pondok pesantrennya ini tidak bermaksud, hal-hal lain, tapi ini semata untuk menginstruksi agar pondok pesantren, juga ikut mengevaluasi agar, proses pendidikan kegiatan belajar mengajar bisa sesuai dengan yang diharapkan. Pesantren pertama yang saya dapat gali dari beberapa media, yaitu salah satu pesantren yang cukup besar dan ternama juga di Banten, yaitu pesantren Darul Qolam yang ada di Tangerang ya. Itu juga menewaskan, salah satu santrinya yang di mana terjadi ketersinggungan ketika terjadi kamar mandi, cekcok, lalu kemudian berlanjut ke dalam kamar, akhirnya disitulah peristiwa naas itu terjadi. Lalu kemudian terjadi lagi, masih di wilayah yang sama, yaitu di Banten ya. Di Tangerang yang kedua ini peristiwanya juga sama, menelan korban juga santri, terjadi di pesantren saya lupa, tepatnya di daerah Cikokol ya, saya mohon maaf, nanti saya akan sertakan beritanya. Lalu yang terbaru ini, yang cukup mencengangkan terjadi di salah satu pesantren ya, modern ternama, bahkan alumninya sudah menjadi tokoh-tokoh besar gitu kan, bahkan santrinya juga merupakan santri yang ya banyak yang favorit ya, yang keluar negeri, baik di Eropa maupun di Asia, bahkan di Arab Saudi dan lain sebagainya. Dan menduduki posisi-posisi strategis ya di beberapa lembaga di negeri kita ya. Ini juga menjadi perhatian kita. Kenapa lagi-lagi terjadi kekerasan di pesantren? Dari informasi yang saya baca di beberapa media ini cukup prosesnya terkesan ada setting ataupun juga apa istilahnya ya, saya nyebutnya kurang baik juga. Yang pasti orang tua si korban dikabari bahwa anaknya meninggal gitu kan. Bukan karena penganiayaan awalnya, tapi karena curiga, orang tua akhirnya inisiatif untuk melakukan otopsi ya, di salah satu rumah sakit. Namun karena, inisiatif itu akhirnya pihak pesantren ya salah satu pengasuh pesantrennya akhirnya terpaksa mengakui bahwa anak-anak tersebut ataupun korban tersebut meninggal karena ada unsur penganiayaan. Hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman. Yang lebih miris lagi bahwa ketika jenazah ataupun mayat ya si korban ini sudah dikafani, keluar darah dari salah satu anggota tubuhnya. Ini yang membuat keluarga panik gitu kan dan akhirnya inisiatif untuk melakukan otopsi. Nah, jadi dari sekilas peristiwa yang cukup prihatin buat kita, saya pribadi yang memang cukup respect dengan dunia pesantren ya. Saya anggap pesantren salah satu lembaga pendidikan yang cukup kredibel dan cukup representatif untuk tempat penitipan anak gitu kan. Nah, berharap dengan peristiwa ini manajemen pondok pesantren lebih lagi
evaluasi, modernisasi pondok pesantren dalam artian modernisasi seperti ramah terhadap anak, ramah lingkungannya juga, ya biar orang tua yang ketika memasukkan anak di pesantren biar lebih tidak was-was gitu kan, lebih lebih pasrah juga, dan juga lebih nyaman orang tuanya ketika melepas anaknya di pesantren, dan si anak juga karena tempatnya nyaman, ramah lingkungannya, sehingga bisa melakukan kegiatan belajar dengan baik. Mudah-mudahan peristiwa semacam ini cukuplah pucuknya peristiwa yang terakhir ini, yaitu terjadi di Gontor ya, salah satu pesantren terbesar. Mudah-mudahan kita semua yang memang respect dengan dunia pendidikan harus benar-benar mengevaluasi. Jangan hanya sekedar menerima santri dengan begitu banyak, tapi pengawasannya minus gitu kan, kurang, terlepas dari pengawasan. Mungkin sistem-sistem modernisasi di beberapa pesantren memang sudah cukup maju, tapi hal-hal yang demikian harus benar-benar mendapat perhatian yang lebih. CCTV, pengamanan, bagaimana peran-peran ketua rayon, ketua kamar, dan lain sebagainya, mudabir, mudabiroh, harus benar-benar ini bisa mempunyai sifat yang lebih eh, ramah lagi terhadap adik-adik kelasnya gitu. Mungkin informasi ini demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Lagi-lagi semoga peristiwa ini menjadi peristiwa yang terakhir untuk dunia pesantren, dan tetap jaga nama baik pesantren, karena pesantren sudah banyak mengeluarkan alumni-alumni yang menjadi tokoh baik daerah maupun juga nasional, dan juga menjadi diantaranya juga bisa mendirikan pendidikan pendidikan di daerah-daerahnya masing-masing para alumninya. Itu juga bagian dari bukti bahwa ikut serta mendukung pendidikan di negeri kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.